Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus video yang sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas solusi hutang dengan berterima kasih, dan ini kisah yang diceritakan oleh Ken Honda, pebisnis dan penulis buku pengembangan diri di Jepang. Ken Honda memiliki mentor yang bernama Wahei Takeda. Pernah bercerita tentang seorang pria yang datang kepadanya dalam keadaan putus asa. Pria itu memiliki hutang yang cukup besar dan butuh uang. Wahei Takeda berkata dia akan memberinya uang, tetapi hanya jika dia mau berkata arigato atau terima kasih sebanyak 100.000 kali. Itu berarti dia harus mengatakan arigato setiap menit sepanjang hari selama berbulan-bulan. Pria itu pun setuju dengan persyaratan Wahei Takeda. Kemudian suatu hari pria tersebut datang kembali menemui Wahei Takeda. Di sini Ken Honda tidak menjelaskan secara persis berapa lama pria ini mengucapkan arigato sampai menemukan solusi atas hutangnya. Pria ini mengatakan dia tidak lagi membutuhkan pinjaman. Mengapa? Ucapan terima kasih, arigato, tampaknya menampakkan hasilnya tersendiri. Dia mampu melunasi hutang dan tidak perlu lagi meminjam uang. Saat dia mengucapkan terima kasih, dia melepaskan energi yang kuat ke dunia. Dia menjadi sadar dan tahu bahwa semua yang dia miliki sudah cukup. Dia memiliki semua yang diperlukan. Itulah kisah seorang pria di Jepang yang menemukan solusi untuk mengatasi hutangnya setelah mengucapkan arigato, terima kasih, setiap menit sepanjang hari. Apakah Anda mau ucapkan terima kasih setiap menit setiap hari sampai ada solusi atas hutang Anda? Mungkin ada yang mau, mungkin ada juga yang tidak. Mengucapkan terima kasih. Syukur adalah kunci untuk membuka semua pintu. Mengucapkan terima kasih untuk sesuatu dengan hati dan bukan mekanis, jadi perlu merasakannya dengan penghayatan. Ini adalah sebagai landasan. Kita semua bisa bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, bahkan jika ada hal-hal yang kita keluhkan tentang sesuatu. Dengan bersyukur dapat mengalihkan fokus, pikiran, dan energi kita sehingga dapat mempengaruhi semangat kita. Bersyukur untuk saat ini bisa dikatakan sebagai langkah pertama dalam mulai berdoa. Ini adalah semacam pengakuan atas keajaiban yang sudah ada di sini saat ini. Ketika Anda dapat bersyukur dengan tulus dan merasakannya, Anda sebenarnya bisa hanya menggunakan satu langkah ini, yakni hati yang bersyukur dan selalu feels good. Ini sudah cukup kuat. Cukup melakukan ini, hal lainnya kemudian akan mengikuti. Selain digunakan sebagai frasa pertama dalam afirmasi, di dalam berdoa, kita biasanya mengawali dengan mengucapkan hal-hal yang bisa disyukuri di dalam hidup kepada Sang Pencipta. Apapun itu contohnya, saya berterima kasih untuk, saya bersyukur untuk. Tampaknya ini alami untuk sebagian orang, tetapi mungkin bagi sebagian orang, bersyukur itu perlu dilatih. Dengan berterima kasih dan seseorang akhirnya menemukan solusi atas hutangnya, mengucapkan terima kasih, bahkan berulang-ulang ke diri sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Ken Honda tadi. Dari sudut pandang Ho'oponopono, apa yang Anda lakukan dengan mengulangi kalimat terima kasih, mengatakan ke diri sendiri, juga ditujukan kepada yang ilahi di dalam diri, adalah membersihkan energi masalah ini bersama-sama. Mengucapkan terima kasih sebenarnya adalah salah satu versi singkat dari Ho'oponopono yang asalnya, saya mencintaimu, saya menyesal, maafkan saya, terima kasih. Dalam kondisi nol atau bisa kita gambarkan adalah sebagai keadaan cinta murni. Dengan menggunakan kalimat terima kasih atau versi lengkap Ho'oponopono, jika Anda mau, itu sama saja Anda membersihkan program di dalam diri yang menghalangi Anda untuk menjadi murni kondisi nol. Dengan mengungkapkan rasa terima kasih, Anda menunjukkan keyakinan bahwa masalah akan diselesaikan untuk kebaikan tertinggi dari semua yang terlibat. Mengubah energi dari yang tadinya mandek menjadi mengalir kembali. Ini akan menghubungkan Anda kembali dengan yang ilahi. Saat kondisi sudah menjadi nol, Anda menjadi pasrah.
Pasrah di sini tetap berdaya ya, bukan pasrah yang menyerah. Karena pasrah itu pada hasil setelah Anda sudah mengupayakan berbagai hal. Karena apa yang terjadi selanjutnya, terserah tuntunan yang akan Anda peroleh. Anda mungkin terinspirasi untuk ambil tindakan, apapun itu lakukan. Jika Anda tidak yakin tentang tindakan yang harus diambil, kembalikan diri ke kondisi nol. Karena ketika Anda jelas, Anda akan tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih. Kalimat ini dapat digunakan dengan atau sebagai pengganti dari saya mencintaimu. Ini dapat diulang secara lisan atau mental lagi dan lagi. Mesti terlatih untuk sadar agar selalu bisa menjaga kondisi mendekati nol setelah melakukan proses pembersihan itu. Jangan sampai ketakutan, kekhawatiran, dan emosi negatif lainnya membuat Anda bernafsu ingin mengendalikan hasilnya. Inilah yang membuat Anda terikat yang menahan Anda. Hati-hati, menjadi sadar dan amati pikiran Anda. Hasil studi tahun 2020 menyatakan orang biasanya memiliki lebih dari 6.000 pikiran per hari. Ya, bahwa rata-rata orang dewasa muda akan memiliki lebih dari 6.000 pikiran sepanjang hari. Bayangkan jika pikiran itu didominasi oleh kenegatifan yang kembali akan menghasilkan energi yang menghambat. Tidak bisa ke semua pikiran adalah positif memang, tapi pastikan masih yang positif yang mendominasi. Jadi kalau mendapati pikiran mulai berkeliaran kemana-mana, berhenti sejenak. Kemudian menjadi sepenuhnya sadar, Anda bisa hadir di saat ini sekarang. Hal sederhana yang bisa Anda mulai perhatikan yang membuat Anda menjadi sadar atas saat ini sekarang, salah satunya adalah tubuh Anda dan nafas Anda. Agar sadar, Anda perlu memperhatikan apapun yang menghubungkan Anda dengan saat ini. Salah satunya tadi, dengan mulai menyadari tubuh sejenak, kemudian menyadari nafas sejenak. Hanya disadari, jangan berusaha untuk diatur atau dikendalikan. Menjadi sepenuhnya hadir di saat ini bisa jadi tantangan karena pikiran kita terbiasa berkeliaran, dan kita akan sering tergoda untuk mengkoreksi pikiran atau perasaan, menilai itu baik atau buruk, atau bekerja keras untuk menganalisis atau mengubahnya. Kadang-kadang pikiran yang menganalisa dibutuhkan, tapi ada saatnya kita juga harus bisa diam dengan pengalaman kita dan sepenuhnya hadir pada saat ini sekarang, tanpa terseret oleh pikiran atau gejolak perasaan. Kebiasaan menjadi sepenuhnya sadar dapat membantu Anda untuk berada di perbatasan kondisi nol menjadi lebih lama. Sehingga kalimat pembersihan terima kasih akhirnya membuka semua pintu kesempatan sehingga sinkronisitas terjadi atau memunculkan inspirasi tertentu untuk mengambil tindakan. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-217 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.